Apa diantaranya? Beliau keluarkan fatwa. Orang yang ikut-ikutan mengenakan pakaian-pakaian mereka, pergi ke tempat ibadah mereka, itu hukumnya haram. Dihukumi tasyabuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir, maka keluarlah hukum dilarang mengenakan pakaian-pakaian seperti pakaian mereka, atribut seperti mereka, sehingga tidak menghadirkan nilai kepercayaan lain masuk kepada kepercayaan kita. Itu sudah ada dulu disebutkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan lagi, apa Ustadz, apa hukumnya menggunakan topi ini? Ya, apa hukumnya memasang pohon-pohon ini? Sampaikan, itu pertanyaan sudah diajukan sudah lama dari sejak masa Mbah Hasyim Asy'ari. Jawaban beliau begini. Kalau ada ulama memberikan fatwa yang berbeda, sampaikan, maaf Pak, Anda telat. Mau ucapkan greeting selamat Natal, boleh saja. Karena akidah Anda, bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Yang pertama mengucapkan selamat Natal itu Isa alaihissalam. Di Quran dikatakan waktu dia lahir, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera bagiku pada hari kelahiranku. Itu selamat Natal. Asy'ari dalam kitab yang tadi malam saya bawa, nanti lihat halaman ke-14-nya. 14, posisi paling kanan sebelah atas, paragraf yang pertama, baris ke-5 sampai 7. Di situ disebutkan oleh beliau, ketika penjajah datang dengan misi 3G itu, God, Glory, and Gospel. Ya, dimulai nanti dari Portugis datang ke Nusantara tahun 1511 lewat Selat Malaka. Kemudian disusul setelahnya dengan yang lain sampai ada Belanda. VOC sebetulnya, syarikat dagang tapi bekerja sama dengan pemerintahan yang zalim. Datang dia menjajah Nusantara. Sebelum jadi Indonesia, beliau sudah keluarkan fatwa. Karena mereka misinya 3G, kemanapun ada, itu dibekali. Ya, dalam perjanjian Tordesillas, tahun 1492, Paus Alexander yang ke-6 membagi dunia jadi 2 bagian. Untuk barat itu Spanyol, untuk timur itu Portugis. Diberi misinya 3G. Sekarang 4G. Ya. 3G, Gold, Glory, Gospel. Gold, itu, pencarian rempah-rempah, emas. Jadi, monopoli ekonomi, ambil. Glory itu ekspansi, penjajahan. Makanya ketika datang kita katakan penjajah. Silakan cek dalam buku-buku sejarah, penjajah, datang menjajah. Kalau Islam tidak ada, makanya silakan cek di buku sejarah. Pernah nggak ada datang Islam ke Nusantara menjajah? Nggak ada. Silakan cek di buku-buku sejarah, penjajah Indonesia diantaranya orang Arab, nggak ada. Tidak ada. Diantaranya orang Islam tidak akan ditemukan karena saat datang membawa risalah, memberikan nilai kemuliaan. Tapi orang ini diakui, sejarah kita yang mengatakan, sejarah nasional kita, penjajah datang. Kemudian kita mempertahankan kedaulatan kita. Teman-teman sekalian, begitu datang misi yang ketiga, gospel, membawa misi. Gospel, sebarkan, bangun ini kanisa. Kanisa itu kalau sekarang gereja-gereja. Kemudian membawa misi untuk memindahkan kepercayaan orang lokal kepada kepercayaan yang mereka bawa. Saat dibawa itulah kemudian, di antara masa Syekh Hasyim Asy'ari, beliau itu ada, menulis beliau kitab menyampaikan pada masyarakat. Apa diantaranya? Beliau keluarkan fatwa. Orang yang ikut-ikutan mengenakan pakaian-pakaian mereka, pergi ke tempat ibadah mereka, itu hukumnya haram. Dihukumi tasyabuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir, maka keluarlah hukum dilarang mengenakan pakaian-pakaian seperti pakaian mereka, atribut seperti mereka, sehingga tidak menghadirkan nilai kepercayaan lain masuk kepada kepercayaan kita. Itu sudah ada dulu disebutkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan lagi, apa Ustadz, apa hukumnya menggunakan topi ini? Ya, apa hukumnya memasang pohon-pohon ini? Sampaikan, itu pertanyaan sudah diajukan sudah lama dari sejak masa Mbah Hasyim Asy'ari. Jawaban beliau begini. Kalau ada ulama memberikan fatwa yang berbeda, sampaikan, maaf Pak, Anda telat. Anda tetap terjaga, maka bisa saja. Mau ucapkan greeting selamat Natal, boleh saja. Karena akidah Anda, bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Yang pertama mengucapkan selamat Natal itu Isa alaihissalam. Di Quran dikatakan waktu dia lahir, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya.
salam sejahtera bagiku pada hari kelahiranku. Itu selamat Natal. Kita tidak, tapi kita tetap percaya bahwa dalam akidah Isa adalah bukan anak Allah, dia adalah Rasul. Itu sebabnya di timur, sebenarnya problem ini hanya di Asia Tenggara. Di Mesir itu Grand Sheikh Al-Azhar pergi berkunjung ke ini untuk ucapkan selamat. Kita bergembira dengan kegembiraan mereka, tetapi tidak mengganggu akidah kita. Itu boleh. Saya senang hadir di dalam satu masjid di sini pada hari-hari tertentu ada orang-orang Buddha, orang-orang kita hidup damai. Lakum dinukum waliyadin. Ya, saya kira itu, jadi saya tidak sependapat itu yang melarang. Terlalu sempit pikirannya. Sekarang begini, mempersatukan segala sesuatu itu mustahil. Gunung saja beragam, tumbuh-tumbuhan beragam, manusia beragam. Kita boleh jadi punya rambut sama hitam, tapi pikiran kita berbeda-beda. Nah, Al-Quran menggariskan satu prinsip, boleh berkelompok-kelompok, tapi jangan berkelahi, jangan berselisih. Ya, nah, kita harus bisa berkata lagi, sebenarnya Allah mau kita berbeda, tapi dia tidak mau kita bertengkar. Kalau Allah mau kita sama, Quran tidak bisa mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Ada kata dalam, saya kalau berkata, saya belum makan, apa artinya? Bisa berarti saya lapar. Bisa berarti saya masih kenyang. Bisa berarti jangan habiskan makanan itu. Beda-beda kan? Ayat Al-Quran juga begitu. Anda faham begini, saya faham begini, itu faham begini. Semuanya bisa benar. Dan semua bisa salah. Tuhan memberikan kepada setiap orang yang punya otoriti untuk memberi pendapat bahwa kalaupun salah dikasih ganjaran. Jadi ada Syafi'i, ada Malik, ada Syiah, ada Salafi dan sebagainya. Kita jangan berkelahi. Kita mari, Al-Quran itu seperti hidangan ilahi. Semakin kaya orang, semakin beragam hidangannya. Ya. Apakah Anda marah kalau Anda undang saya, Anda siapkan teh, siapkan kopi, kalau saya pilih teh? Tak marah ya? Kalau ada yang pilih kopi silahkan. Ada yang pilih teh, kita bisa bersatu. Jadi kalau mau paham Salafi, mau paham Syiah, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Itu titik temu. Yang salah kalau Anda maki saya. Yang salah kalau Anda kafirkan saya. Karena yang kafir itu dalam Islam yang tidak mempercayai rukun iman. Ya kan? Akidah. Kalau beda fikih, beda pandangan, beda ini, silahkan. Tuhan juga mau kita begitu. Ikhtilafu ummati rahmah. Saya kira itu pendapat saya. Masyarakat kita itu tidak faham agamanya dengan baik. Ulama-ulama kita tidak mampu menjelaskannya kepada mereka dengan baik. Jadi ada yang berkata bahwa cuma satu yang benar. Mestinya kita ajarkan bahwa dalam rincian ajaran agama itu bisa bermacam-macam yang benar. Saya beri contoh. 5 tambah 5 berapa? 10. 9 salah. Ya kan? Oke. Tuhan tidak tanya 5 tambah 5 berapa. Yang dia tanya 10 berapa tambah berapa. 7 tambah 3 benar. 6 tambah 4 benar. 5 tambah 5 benar. Bisa beragam. Ya kan? Nah, ini yang kita harus ajarkan pada masyarakat. Syafi'i benar. Malik benar. Syiah Itsna Asyariyah benar. Kalau Syiah yang berkata Nabi Muhammad bohong, kita tidak terima. Nah, ya kan? Ini begitu. Salafi benar menurut dia. Boleh jadi menurut saya tidak benar. Tetapi mari kita hidup damai bersama-sama. Itu tuntunan ulama sejak dulu.
Jadi dia menghormati. Itu sebabnya, itu sebabnya. Di dalam Al-Quran ada ayat. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah memberi petunjuk kepada hamba-hambanya yang mencari ridhonya, jalan-jalan kedamaian. Jalan-jalan. Banyak jalan. Orang berkata banyak jalan menuju ke Roma ya. Lebih banyak jalan menuju ke sorga. Anda mau jalan di sini silahkan, mau jalan di situ silahkan. Yang penting kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya itu yang digambarkan oleh ulama-ulama dulu. Itu sebabnya ada riwayat yang berkata semua umatku akan terbagi umatku menjadi 73 golongan, semua masuk sorga kecuali satu. Bukan ada riwayat lain semua masuk neraka kecuali satu. Guru saya Syekh Abdul Halim berkata, riwayat yang lain berkata semua masuk sorga kecuali satu. Udah lama kita ramai-ramai masuk sorga walaupun kita beda.